Oke, banyak yang tiba-tiba malam ini nanya kepada gua gitu ya, kenapa akhirnya Firdaus marah-marah itu ya. Firdaus Oiwobo marah-marah di sejumlah media dan seolah-olah komplain dengan keadaan dia menjadi kuasa hukumnya Novi, katanya begitu. Begini ya teman-teman, saya akan menceritakan dulu kronologinya. Jadi sehubungan dengan gugatan PMH yang saat ini sedang berproses, kita sedang jalankan dan kita sudah daftarkan. Semua pihak itu kita kirimkan surat undangan untuk melakukan pertemuan. Oke, tujuannya guna untuk mengklarifikasi bagaimana keadaannya. Termasuk pada saat itu gua mengirimkan surat kepada pihaknya Novi dan yayasan begitu ya. Kami ingin mendengar langsung bagaimana keadaan yang sesungguhnya sebagai satu bentuk syarat administrasi hukum ketika kita ingin mengajukan suatu gugatan begitu. Sehingga diwacanakanlah akhirnya gua bertemu dengan si Novi di salah satu kafe di kawasan Jakarta Selatan, Antasari. Nah, di hari yang sama Firdaus Oiwobo itu menghubungin gua. Oke, dia ingin menawarkan istri gua sebagai salah satu kuasa hukum, menjadi bendahara gitu ya, bendaharanya dialah katanya di Parvi dan sebagainya. Nah, pada saat itu istri saya tidak berkenan begitu ya untuk menjadi untuk diajak di dalam itu gitu. Tapi it's okay, itu urusan antara istri gua dan Firdaus, gua nggak ikut campur. Nah, ketika itu gua bertemu dengan Firdaus itu di lantai 2-nya. Lantai 2-nya itu kayak kafe begitu ya. Jadi bukan diskotik tuh, jangan salah. Itu bukan diskotik. Itu adalah kafe, lounge gitu ya. Lounge yang mana di sana itu gua berbicara dengan Firdaus plus dengan kuasa hukumnya Novi. Di situ ada George, dan kawan-kawan lah begitu. Nah, pada saat pertemuan itu kita memang niatnya adalah untuk membahas persoalan yang ada di saat ini tentang Novi begitu. Nah, lalu setelah kita bahas panjang lebar, nah Firdaus juga memberikan sejumlah masukan gitu, bahwasanya ini beginilah. Gua nggak akan menceritakan secara detail gitu. Nah, ketika dia memberikan masukan-masukan kepada saya gitu ya, lalu kepada kuasa hukumnya Novi begitu. Nah, terjadilah itu, jadi kayak berjalan begitu aja, terus tiba-tiba gua kasih tahu Firdaus, ya udah lu kalau lu memang menguasai dalam hal ini gitu ya, dan gua kenal Firdaus kan gitu ya, gua kenal Firdaus. Ayolah sini bantu kita perkuat PMH gitu ya, perkuat gugatan kita ini gitulah, menjadi salah satu tim di kuasa hukum donatur begitu. Lalu tiba-tiba Firdaus sampaikan ke gue, enggak, gue nggak mau, gue rasa gue lebih cocok jadi kuasa hukumnya Novi, dia bilang begitu. Dia pengen jadi kuasa hukumnya Novi. Ya itu terserah, gue bilangin, kalau lu mau jadi kuasa hukumnya Novi, lu bicara aja sama mereka ini gitu loh, para kuasa hukumnya Novi gitu. Pada saat itu ada George, ada sejumlah orang lah gitu ya. Nah, ternyata ada salah satu kuasa hukumnya Novi yang datang itu mengenal Firdaus dan mengajak Firdaus, ayo gabung aja jadi kuasa hukumnya Novi sekalian lah gitu. Nah, pada saat sudah proses itu akhirnya Novi datang, tapi Novi menunggu di lantai 2. Nah, gua turun ke bawah, kita semua pada turun ke bawah karena kita melanjutkan meeting. Akhirnya kami meninggalkan Firdaus sendirian di sana. Nah, pada saat sudah proses itu kami selesai meeting, kita ketemu, kami sudah mendengarkan klarifikasi daripada Novi gitu ya. Lalu tiba-tiba Firdaus chat gua bahwasanya dia sendirian nih gitu loh. Lu di mana Pablo begitu? Lu naik lagi nggak ke atas dan lain-lain lah begitu ya. Nah, pada saat dia sampaikan begitu, ya dia beritahu gua gitu ya. Gue bilang, bentar dulu, bilangin, karena ini pada ngusulin nama lu kan, gitu kan. Gue bilangin pengen jadi kuasa hukumnya gitu kan. Oke, selepas daripada itu, teman-teman semua yang ada di sini ini semua pada nanya ke gue, bro itu Firdaus nunggu, kasihan tuh katanya. Nah, setelah Firdaus nunggu kasihan lama, akhirnya
gue bilang, gue izin dulu sama Novi, gimana Nov, ini ada kita udah nggak bahas apa-apa lagi kan ya, ini ada yang mau kenalan, gue bilangin, ada mau kenalan Firdaus gitu ya, Firdaus Wibowo begitu, ini teman gue lah, gue bilangin kan, boleh nggak dia masuk mari, boleh kata, ya udah masuklah di situ. Nah masuk, kita tuh bercanda-bercanda, nggak ada yang serius yang kita ungkapkan di situ. Kita tuh bener-bener ngobrol tentang pengalaman Firdaus ketika dia menangani perkara dukun gitu, lalu dia menangani perkara debt collector dan lain-lain. Dia ceritakan kepada kami semua gitu. Setelah sudah cerita, akhirnya penutupnya, karena saya itu bener-bener mepet banget waktu, saya ngomong, jadi gimana, lu jadinya mau di kuasa hukum donatur nggak, gue bilangin, atau mau jadi kuasa hukum Novi, gue gituin. Nah pas gue udah ngomong begitu, dia bilang, wah kalau gue sih lebih cocok jadi kuasa hukum Novi. Ayo udah bicarain, nggak begitu aja, itu bicarain gitu. Nah pada saat gue sampaikan begitu, ya sudah gue pulang, gue nggak di situ gitu, karena gue masih ada urusan harus yang gue sampaikan. Karena kan Firdaus tadinya dia mau nawarin gue, istri gue menjadi bendahara dia, mencalonkan diri sebagai ketua umum Parvi. Oke, terus selain itu juga dia nawarin gue kayak satu apa gitulah, benda apa emas atau apa gitu ya. Bro mau beli nggak katanya gitu lah. Intinya dia menawarkan itu gitu. Ya gue bilang enggak lah, gue bilang nanti, bahkan gue canda-candain di sana, gue canda-candain Novi tuh kali mau beli gitu. Saya tinggalin. Jadi gue tinggalin. Kita tinggalin karena memang kita ada urusan yang sangat penting sekali yang harus kita jalankan gitu. Nah nggak tahu gimana ceritanya, kita lagi pertemuan di situ gitu ya, di luar gitu, gue pertemuan dengan orang lain, tiba-tiba sudah ada tuh video gitu, video yang gue tanya sama Novi, dia juga nggak tahu itu maksud daripada video itu apa, dia cuma katanya tiba-tiba minta video, ya udah karena Novi dan Gary adalah orang yang ramah gitu ya, akhirnya ketika dia video ya video, lalu mengatakan sebagai kuasa hukum apa namanya, sebagai bentuk daripada kuasa hukum lisan lah gitu. Tapi pada prinsipnya gini ya teman-teman, intinya ini cuman persoalan yang gak perlu dibesar-besarkan lah. Ini Novi pun tidak menganggap ini sebuah persoalan, Gary juga tidak menganggap ini sebuah persoalan. Jangan apa namanya membesar-besarkan persoalan ini menjadi seolah-olah Novi apa namanya banyak pengacaranya dan lain-lain. Enggak lah, udahlah. Intinya ini adalah sebuah kesalahpahaman saja. Gitu teman-teman ya, intinya tidak ada yang prinsip untuk dibahas lebih jauh tentang persoalan Novi. Banyak hal yang jauh lebih penting gitu sih. Oke teman-teman, thank you.